Manajemen berbasis nilai, etika dan tanggung jawab sosial. Apa itu nilai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, nilai atau tata nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal penting berguna bagi kemanusiaan. Nilai-nilai atau tata nilai values dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip yang dapat digunakan sebagai sumber kekuatan untuk bertindak atau melakukan berbagai tindakan yang bersifat kemanusiaan. Sejak dahulu hingga sekarang, nilai memiliki peranan yang amat penting. Pada hakikatnya, seluruh kehidupan manusia berkisar pada usaha-usaha menciptakan, memperjuangkan, dan mempertahankan suatu atau berbagai nilai. Dari nilai biasa dalam urusan sehari-hari, sampai nilai yang bersifat luhur, dari hal-hal yang dianggap sangat penting. Nilai dalam berbagai segi kehidupan manusia. Yang pertama, bidang etika tradisional. Nilai mempunyai makna yang sepadan dengan pengertian baik dan buruk. Yang kedua yaitu bidang psikologis. Nilai dapat berarti kepuasan atau kenikmatan. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Nilai merupakan cita-cita atau tujuan yang disepakati masyarakat secara bersama-sama. Yang keempat yaitu konsepsi yang bersifat metafisis. Nilai terdapat dalam konkretan eksistensi yang nyata. Dan yang terakhir adalah konsepsi religius yang mengaitkan nilai dengan kepercayaan akan keselamatan. Berikut ini merupakan jenis-jenis nilai menurut Everett. Jenis-jenis nilai menurut Ignacy Motu. Sistem nilai. Sistem nilai dalam sebuah organisasi adalah sistem nilai yang ditentukan oleh pemimpin maupun organisasi yang bersangkutan. Komitmen para manajer, mulai dari puncak organisasi, akan memastikan proses diseminasi nilai yang akan mendorong kinerja organisasi. Berikut ini merupakan cara agar nilai berdampak bagi organisasi. Mengapa manajemen nilai diperlukan? Dalam organisasional, nilai-nilai bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak berbentuk. Nilai-nilai organisasional perlu dikelola untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai organisasional tidak dengan sendirinya muncul dalam sebuah organisasi, tetapi harus diciptakan, dibentuk, ditransformasikan, atau ditransmisikan dari seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lain. Bagaimana manajemen nilai dijalankan? Nilai atau value terdapat pada dua level, yaitu level konseptual di top dan level praktis di bidang-bidang. Nilai-nilai pada level konseptual merupakan abstraksi dari keseluruhan suasana psikologis yang diharapkan untuk ada di dalam organisasi. Sedangkan, nilai pada level praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Manajemen nilai dijalankan pada umumnya oleh para pendiri organisasi dengan cara menetapkan nilai yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Nilai juga memiliki dampak terhadap shareholders sekaligus juga pada stakeholders. Menurut Lencioni, organisasi sering merumuskan nilai-nilainya dengan formulasi biasa-biasa saja, kadang lemah, atau bahkan sama sekali berdusta. Beberapa eksekutif mengasumsikan bahwa dengan adanya pernyataan nilai, maka performansi organisasi akan menjadi lebih baik. Apabila ternyata pernyataan nilai itu hanya sekadar saja, biasa-biasa, lemah atau bahkan berdusta, maka nilai-nilai itu dapat menjadi sangat destruktif. Pernyataan nilai yang kosong membuat karyawan sinis dan loyo, atau tidak bersemangat, membuat jarak dari konsumen, dan merendahkan kredibilitas para manajer. Cantor juga menekankan hal yang sama. Kebanyakan nilai di organisasi masih menjadi hiasan dinding di perusahaan atau web perusahaan. Mereka belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Proses menciptakan nilai organisasi. Para pendiri organisasi pada umumnya memiliki nilai tertentu yang dirasakan membantu organisasi untuk hidup berkelanjutan. Pada mulanya, nilai-nilai itu dihidupi saja melalui setiap aktivitas dan kehidupan yang dihasilkan di dalam menjalankan organisasinya. Berikut ini merupakan 10 syarat agar nilai berfungsi menghasilkan nilai bagi organisasi menurut Cantor.
Peran dan manfaat nilai organisasi. Secara ringkas, menurut Barrett, nilai di dalam organisasi berfungsi menjadi pedoman mengenai perilaku yang diterima dan tidak diterima, mendukung organisasi untuk mewujudkan masa depan yang dikehendaki, serta memberi arah dalam pembuatan keputusan. Berikut ini merupakan peran penting nilai bagi organisasi. Manfaat nilai organisasi. Evaluasi nilai-nilai. Johan van Rekom, CSBM Van Riel, dan Berend Wieringa tahun 2006 menggunakan Management Analysis untuk mengidentifikasikan nilai yang ada di dalam suatu organisasi. Metode ini dijalani dengan melakukan pengumpulan nilai-nilai melalui 2 tahap wawancara kepada setiap anggota organisasi. Dengan metode ini, mereka mengerucutkan nilai-nilai yang menjadi faktor penggerak di dalam organisasi berdasarkan prinsip keterpusatan centrality. Barrett tahun 2006 mengemukakan bahwa nilai-nilai dapat termanifestasikan dalam visi dan misi organisasi, dan para pendiri organisasi tentulah memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjalankan sebuah organisasinya. Haltman 2005 menyebutkan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai di dalam organisasi, yaitu viability kelayakan, balance keseimbangan, alignment keselarasan, dan authenticity kesejatian. Viability atau kelayakan merujuk pada sejauh mana nilai-nilai dapat berfungsi dalam situasi organisasi saat itu. Dimensi viability adalah isi dan fungsi nilai. Balance atau keseimbangan menunjuk pada sejauh mana suatu nilai mendapatkan penekanan tertentu. Alignment atau keselarasan merupakan kesesuaian nilai organisasi dengan nilai personal dan konsistensi antar nilai dalam organisasi. Authenticity atau kesejatian merujuk pada sejauh mana nilai diekspresikan secara verbal dan dalam perilaku secara jujur. Etika dan tanggung jawab. Dalam teori ekonomi klasik, bahkan hingga zaman ini, masalah moral kurang mendapat perhatian secara eksplisit, meskipun sebenarnya para ahli filsafat kuno telah mempersoalkan hubungan antara perekonomian dan kehidupan moral. Pemikiran para ahli filsafat kuno tersebut bagaikan tertelan zaman yang makin terkontaminasi oleh pola hidup pragmatis dan instan, sehingga tidak aneh ketika masih banyak ekonom masa kini yang masih menggunakan cara pandang ekonom klasik ala Adam Smith, yaitu sebuah organisasi bisnis hendaknya bebas nilai atau values free, baik nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial. Pandangan yang mengandaikan bahwa bisnis dan moralitas adalah 2 aspek yang terpisah satu sama lain, kiranya menjadi mitos bagi para ekonom klasik dan dikenal sebagai mitos bisnis amoral. Pola pikir maksimalisasi profit dan mitos bisnis amoral akan berdampak jangka panjang secara makro, yaitu terpuruknya ekonomi Indonesia ke dalam jurang kehancuran akibat penyakit degradasi moral, pengabaian nilai-nilai moral dan kemanusiaan, seperti berkembangnya kolusi, korupsi, nepotisme, manipulasi dan penipuan dalam berbagai bidang, perusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, serta perampokan bank oleh para konglomerat. Bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab pada masa depan bangsa dan negara tercinta dalam menghadapi situasi semacam ini? Kiranya ungkapan lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan menjadi acuan bagi sikap dan tindakan kita. Sekian materi yang disampaikan, terima kasih.